Eleka tutuinne paropo tumpaki punata rorong punna manraba bunganai langkebo Allah dende Allah sayang mana golala bangasing atu dende dendere Allah di dendang kodong. Ini cerita dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebuah kampung tua berdiri di tengah ramainya kota metropolitan. Tentang mereka yang mampu bertahan meski pekikan modernisasi terus menerjang. Suasana perkampungan cukup terasa di Kampung Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap sudut lorongnya tak pernah sepi. Dahulu, Paropo masuk dalam wilayah Kabupaten Goa sebelum Kota Makassar diperluas pada tahun 1971. Namun kini, Paropo melekat menjadi sebuah nama kelurahan di Kecamatan Panakuka. Konon, kampung ini cukup dikenal pada masa kerajaan. Bahkan kerap disebut sebagai salah satu kampung Karasa atau keramat dari kerajaan Goa. Kampung Paropo ini berasal dari bahasa Makassar. Paropo, kata dasarnya adalah ropo. Ropo itu adalah alat penangkap ikan. Dalam bahasa Makassar, ikan itu adalah juku. Juku itu memiliki singkatan filosofis oleh orang Makassar yang ada di Paropo ini. Juku secara filosofis julukana, juluati, juluateka, julu panggaukang, pagaukang. Artinya seia sekata. Raja, bangsawan, karak-karaing, tokoh agama, semuanya bersatu seia sekata. Kenapa Paropo ini ada? Konon orang tua kami dulu ia mengasingkan diri dari kehidupan kerajaan. Akhirnya ia membuka daerah ini sebagai sebuah perkampungan untuk memisahkan dirinya jauh dari keramaian kerajaan, sehingga dia pilih bagian utara. Dia tidak ingin mencampuri urusan kerajaan dan tidak mau juga dicampuri oleh kerajaan. Paropo juga diketahui sebagai daerah yang telah mengenal ketauhidan sebelum ajaran Islam disebarkan di Makassar, sehingga diberi gelar sebagai Awalul Ma'rifat. Al-Quran dengan tulisan tangan yang masih disimpan hingga saat ini menjadi saksi ajaran Islam, merupakan kepercayaan masyarakat yang hadir pada waktu itu. Sebelum pengemban agama ini membawa agama Islam ke pusat kerajaan, ia singgah dulu di tempat kecil yang bernama Paropo. Setelah berdiskusi, ternyata disimpulkan bahwa orang Paropo sudah mengenal ketauhidan, sebelumnya. Maka orang Paropo ini diberi gelar Awalul Ma'rifah. Itu diberi gelar Awalul Ma'rifah karena dulu Paropo konon katanya adalah tempat berkumpulnya para ulama sebelum menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka berkumpul di sini. Kampung ini menyimpan sejumlah budaya dan kesenian tradisional. Yang paling dikenal hingga saat ini adalah PP, PPK, Rimakka, dan Gandrambulo. Kesenian dari Kampung Paropo konon dipersembahkan sebagai penghibur para raja. Orang Paropo itu
memiliki jiwa seni hingga sekarang. Nah, salah di antara kesenian yang ada di Paropo itu sendiri, ada kesenian tari PPP Karimakka, teater Kondo Buleng yang diangkat dari cerita rakyat, tari Siru, kemudian Ganrambulo 42, ada Ganrambulo Bakuna Tumbang Bataya dan lain-lain sebagainya. Tari PPP Karimakka itu adalah tari yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Misalnya dari segi syair itu la ilaha illallah jaba ejaba elele surullah beranta taya ko ele mahaya berasalla sitimbagada PPP Karimakka elante rayari Madina ya Allah parom basai nataka bere dunia. Lagu ini adalah syair penyebaran agama Islam. Jadi lagu ini berbicara tentang sejarah Islam dan perintah menyebarkannya. Makanya kor lagu ini itu selalu diulang-ulang, la ilaha illallah jaba, itu diulang la ilaha illallah terus. Nah, kemudian la ilaha illallah ini itu menjadi rahasia Tuhan, sirullah, surullah. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab sirullah, cuma orang Makassar surullah, itu rahasia Allah. Itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Kalau syarat itu ya adalah pertama, ini sangat ditekankan kepada orang-orang yang bermain, sucikan hati, yang diawali dengan mensucikan diri dulu. Sebaiknya pertama berwudu, jaga ucapan. Pada saat pentas tampil, jangan sampai muncul rasa kesombongan. Kapan kau sombong? Hati-hati, yang kau lawan Allah. Kamu sudah mulai menggunakan kesombongan, maka kau bisa terbakar. Kampung Paropo saya tidak pernah lihat tari PPP itu perempuan. Nah, tari PPP cuma di Kampung Paropo ini saja. Sama ke sama, makanya ada sekarang yang menyontek. Orang tua kita ini, dia simpan peninggalan budaya. Kalau kita tidak melestarikan, akan punah. Makanya sekarang ini, saya masih mempertahankan budaya-budaya Kampung Paropo ini. Sampai sekarang alhamdulillah orang tua pendahulu kita sudah meninggal, makanya sekarang ini ambil alih sekarang, karena apapun yang saya dapatkan dari orang tua kami kembangkan. Jadi anak-anak yang mengenal budaya kita jangan gengsi. Justru tradisi kita yang di orang luar negeri belajar di sini. Kenapa toh kita orang Indonesia tidak bisa? Mari kita melestarikan budaya kita, beragam-ragam, Pak. Jadi itu anak muda sekarang ini, tolong belajar tradisi kita, karena tradisi kita itu peninggalan leluhur kita. Itu yang saya sampaikan. Paropo memang dikenal kuat dalam mempertahankan titipan leluhurnya. Bahkan, Paropo sudah didaulat sebagai kampung budaya oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar.
Itulah mengapa tradisi yang kental masih bisa kita temui di sini. Maulid itu kita adakan di sini dengan istilah Maudu Lompoa dari Paropo. Itu dilakukan dengan berbagai arak-arakan dari semua unsur masyarakat yang ditampilkan, termasuk semua tim kesenian yang ada di kampung Paropo ini itu mengambil bagiannya masing-masing dalam bentuk barisan. Selanjutnya, dalam maulid ini ada namanya apa istilahnya itu, kita sebelum memasuki maulid kita mengadakan ziarah kubur ke makam-makam leluhur orang-orang di sini, termasuk mulai dari Tok Janggo Paropo sampai Tok Boka sampai ke Tok Daeng di yang sekarang kuburannya Tok Daeng di Cambajawaya, yang pada hakikatnya itu Tok Daeng adalah nenek moyang orang Paropo. Itu lilin sebenarnya sama kalau orang Mapacim biasa ada lilin dibakar. Itu kan istilahnya, mudah-mudahan itu syarat sebenarnya, itu lilin syarat. Mudah-mudahan orang yang meminta doa ini mendapat apa istilahnya, cahaya atau hidayah dari Allah. Cahaya itu kan dalam artian hidayah. Dia ibaratkan menjadi lilin. Artinya mudah-mudahan nggak pernah singar, mudah-mudahan nggak pernah petunjuk. Meski begitu, tak semua tradisi leluhur mampu bertahan di kampung Paropo. Beberapa mulai terkikis, bahkan hilang ditelan zaman. Keberadaannya kini hanya menjadi kisah usang sebagai catatan sejarah. Tradisi yang hilang, yang karena perkembangan zaman itu banyak juga yang hilang, termasuk pakiuk bunting. Kalau orang pengantin itu yang hilang. Kalau dulu ada pengantin, misalnya ada ini pengantin perempuan, ada pengantin laki-laki datang, disuruh berhenti, baru dipanggil dengan syair, itu yang sudah hilang. Suasana perkampungan yang masih bisa ditemui di kampung Paropo, salah satunya adalah pada saat memasuki bulan Ramadan. Anak kecil hingga orang dewasa menyambut bulan suci dengan penuh kebahagiaan. Tentunya dengan nuansa yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang kini sesak akan hiruk-pikuk kota. Tradisi pai obor itu baru berlangsung, walaupun orang tua kita dulu pernah bercerita juga bahwa ada juga pai obor tahun 40-an atau 30-an tidak tahu. Tapi baru kami bangkitkan kembali itu pai obor. Maknanya adalah kita membawa obor, artinya menyalakan kembali paromba sai. Itu dalam artinya paromba, tingkatkan imam dengan bertakbir. Api itu adalah melambangkan semangat. Api itu adalah melambangkan apa istilahnya, membakar iman, dalam artian meningkatkan iman kembali. Sehingga kami dengan beberapa teman-teman membentuk kembali itu pai obor dengan adat dan kebiasaan Paropo, supaya apa, ada kebersamaan, ada terjalin hubungan antara satu dengan lain untuk
apa lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai kebudayaannya sendiri. Kalimat ini menjadi wejangan untuk setiap generasi bangsa. Mempertahankan titipan leluhur di tengah modernisasi yang siap menggoyak tradisi. Namun, jika tak dimulai dari sekarang, maka bersiaplah kehilangan kekayaan bumi Nusantara. La ilaha illallah jaba elele surullah beranta taya ko ele mahaya berasalla sitim bagada PPPK Rimakka elante rayari Madina ya Allah parom basai na takabere dunia